في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom. Ibrani pasal 3 ayat 1. Itu adalah satu-satunya teks dalam perjanjian baru yang menyebut Yesus sebagai rasul. Apa maknanya rasul? Rasul itu dalam bahasa Yunani adalah apostolos, artinya utusan. Dan kata apostolos ini merupakan terjemahan dari bahasa Ibrani saliyah atau bahasa Aram seliha. Banyak orang-orang yang tidak mengerti iman Kristen kemudian mempertentangkan gelar rasul ini dengan keilahian Kristus. Mereka mengatakan kalau Yesus sendiri dalam Alkitab disebut rasul, mengapa orang Kristen menyebutnya bahkan menuhankannya Yesus sebagai anak Allah, bahkan sebagai salah satu dari Tritunggal yang Maha Esa, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudara, sekarang ini adalah era lintas agama. Dan di era ini kita didukung oleh segala macam kemudahan alat komunikasi secara khusus di era revolusi industri yang keempat. Oleh karena itu apa yang dahulu tidak mungkin kita capai, sekarang hanya dalam detik Anda bisa browsing atau Anda bisa googling di alat kita ini, di HP kita masing-masing ini, dengan hanya modal uang pulsa 50 atau 100 ribu, Anda bisa menjelajah dunia untuk mengunjungi perpustakaan-perpustakaan besar dunia yang salah satunya menyimpan teks-teks asli kitab suci. Oleh karena itu era ini tidak bisa lagi kita memaksakan paradigma kita untuk menilai orang lain. Begitu juga tidak mungkin kita dinilai dari paradigma orang atau agama lain. Yang pertama-tama ditekankan bahwa sumber kesalahpahaman antar agama-agama di Indonesia atau di seluruh dunia itu apabila kita mengukur orang lain dari sudut pandang kita. Kita pun juga tidak perlu mengintervensi tafsiran atau kitab suci dari agama orang lain. Tetapi juga adalah hak jawab kita sebagai seorang Kristen ketika Alkitab kita, ketika iman kita diintervensi oleh orang atau agama lain. Salah satu contoh yang saya sampaikan adalah tentang gelar rasul ini. Saudara-saudara, kita tahu bahwa sebenarnya Islam itu sangat menghormati Isa Al-Masih yang disebut sebagai Yesus Kristus dalam bahasa Yunani. Tetapi perspektif Islam, perspektif Yahudi, perspektif Kristen tentang satu peristilahan itu berbeda satu sama lain meskipun kadang-kadang memakai istilah yang sama. Lebih-lebih karena baik orang Yahudi, Kristen di satu pihak dan orang Muslim itu memiliki sumber kebudayaan yang sama, yaitu kebudayaan Timur Tengah. Nah oleh karena itu di dalam Yahudi ada istilah nabi, dalam Islam ada istilah nabi, dalam Kristen ada istilah nabi. Dalam Islam ada istilah Injil, dalam Kristen pun ada istilah Injil. Justru karena kesamaan-kesamaan istilah itu, makanya orang mencoba memahami istilah yang sama dari perspektifnya.
Seperti kata Rasul tadi, saudara-saudara. Berbeda misalnya hubungan antara orang Kristen dan orang Hindu, atau orang Kristen dan orang Buddha, atau orang Kristen dengan orang Konghucu. Karena agama-agama ini tidak mirip satu sama lain, maka di sana tidak ada tabrakan terminologi. Karena dalam Konghucu tidak ada istilah rasul, di dalam Buddha tidak ada istilah rasul atau nabi, yang ada misalnya Buddha atau Sakyamuni. Meskipun saudara-saudara kita ini memiliki peristilan-peristilan yang sama, tapi maknanya berbeda. Oleh karena itu, misalnya saya berikan contoh. Kalau di dalam agama Islam, yang disebut nabi itu biasanya ditafsirkan begini atau dimaknai begini. Seorang yang mendapatkan wahyu dari Tuhan dan tidak wajib menyampaikannya kepada umat manusia. Kalau kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Jadi Musa menubuatkan apa yang akan terjadi. Kristus adalah kegenapan dari nubuat Musa dan juga kitab nabi-nabi. Dalam makna inilah Yesus disebut sebagai Sang Mesias. Dan orang Kristen disuruh meneladani dua teladan ini. Yang pertama Musa yang setia di rumah Allah. Keteladanan sebagai seorang pelayan Tuhan. Sebagai seorang yang melayani. Tapi lebih daripada itu, keteladanan dari putra tunggal Allah itu sendiri. Yang meninggalkan surga dan menjadi manusia. Dan dalam kemanusiaannya itu, Yesua disebut Hamasiah, Yesus disebut Kristus, dan itu teladan utama dari iman kita sebagai seorang Kristen, teladan pelayanan kita, teladan perilaku hidup kita, teladan bagaimana kita berbuat sebagai hamba-hamba bagi kemuliaan nama Tuhan Bapa surgawi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal inilah maka gelar Mesias dalam iman Kristiani, yaitu Musia atau Masiah dalam bahasa Ibrani, itu mengandung 3 dimensi. Yang pertama nabi, kedua imam, dan ketiga raja. Dan semuanya ini disebutkan dalam Alkitab. Misalnya Mesias sebagai nabi. Di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 disebutkan, Nabi Miherbeka Meaheka Kamoni Yakim Adonai Eloheka Alautismaun. Seorang nabi di tengah-tengahmu, artinya di tengah-tengah Israel, tidak di luar Israel. Meaheka di antara saudaramu. Kamuni yang seperti aku, seperti Musa, Yakim Adonai akan dibangkitkan oleh Tuhan, Adonai Eloheka, Allah sembahanmu, Alautismaun. Dialah yang seharusnya kamu dengarkan. Di tengah-tengahmu artinya di tengah-tengah Bani Israel. Tidak di luar Israel. Karena ada banyak orang yang menyalahpahami nubuat ini. Katanya nabi ini bukan nabi dari kalangan Israel karena saudara Israel yang diidentikan dengan Iska itu adalah Ismail. Maka nabi ini di antara saudaramu berarti saudaranya Iska, yaitu keturunan Ismail. Ini tafsiran yang tidak berdasar. Mengapa? Karena yang disebut Israel itu bukan Ishak, tapi Yakub. Dan Bani Israel itu memiliki 12 saudara. Karena itu di tengah-tengahmu, itu nih di tengah-tengah Bani Yakub, di tengah-tengah Bani Israel. Meaheka di antara saudaramu, secara khusus lagi karena ayat ini berbicara kepada Mose atau kepada Musa. Sedangkan Musa dan Harun berasal dari suku Lewi. Maka Nabi Sang Mesias yang salah satu gelarnya adalah nabi ini lahir dari saudara
suku Lewi, dan saudara suku Lewi itu adalah suku Yehuda, suku Benyamin, suku Yusuf. Karena Yesus lahir dari suku Yehuda, maka nubuat tentang nabi ini digenapi dalam Yesus Kristus. Dan nabi ini seperti Musa, kamoni seperti aku. Bukan karena kesamaan Musa dengan nabi yang ditafsirkan di luar Israel itu. Musa punya anak, nabi ini punya anak. Musa punya istri, nabi ini punya istri. Itu kesamaan yang terlalu umum. Sementara kesamaan yang seperti aku ini menunjukkan tugas nabi pembebas. Dia adalah nabi Eksodus, nabi yang mengeluarkan umat dari penindasan. Kalau Musa mengeluarkan umat dari penindasan di tanah Mesir, maka Kristus mengeluarkan seluruh bene Adam, seluruh umat manusia dari perbudakan dosa-dosa. Dan di dalam kitab suci, apa yang menjadi puncak dari karya Yesus itu, yaitu kebangkitannya dari orang mati, juga disebut Paskah. Seperti orang Yahudi juga menyebut pembebasan dari tanah Mesir sebagai Paskah. Paskah artinya Passover, dilewati. Dilewati oleh apa, saudara-saudara? Dilewati oleh kematian. Maka di dalam Alkitab, ya di dalam kitab Taurat itu, secara khusus kitab Keluaran, ungkapan Pesah itu pertama dijumpai. Ketika Tuhan mengatakan waktu terjadinya tulah ke-10, yaitu anak-anak sulung mati. Tuhan berfirman di sana, Veraiti et hadam, dan apabila aku melihat tanda darah itu, uvesakti, maka aku akan lewat, akan pesah alaihem, di antara mereka. Maka rumah-rumah yang ada tanda darah anak domba, maut melewati rumah itu dan orang terbebas dari kematian. Sama seperti itu pula nabi yang akan datang, bahwa siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itulah makna gelar Mesias sebagai nabi. Jadi dia yang adalah anak Allah, rela meninggalkan tahtanya yang di surga, lalu menjadi pelayan, menjadi seperti Musa yang melayani setia di rumahnya, meskipun dia adalah putra Allah, penguasa segala sesuatu. Ini yang menjadi teladan dari pelayanan kita, yaitu kerendahan hati dan ketaatan kepada perintah dari Bapa Surgawi. Matra yang kedua dari gelar Mesias itu adalah Raja. Dan itu disebutkan di dalam Mazmur pasal 110 ayat 1. Di mana Mazmur itu diidentikan dengan Mazmur Daud. Le David Mismor. Mismor dari Daud. Ayatnya berbunyi Neum Hashem Ladoni Seflimini. Firman Tuhan kepada Tuanku. Siapakah yang disebut Tuanku? Adonai atau Tuan segala Tuan. Itu adalah Tuhan. Ini yang oleh Midrash Tehillim, tafsiran para rabi Yahudi juga disepakati, yang disebut Adonai itu adalah Raja Mesias yang akan datang. Sekalipun orang Yahudi tidak menerima Kristus sebagai Mesias, tetapi harapan Mesiasnya ke depan sama, bahwa Mesias akan digelari Adonai atau My Lord. Duduklah kamu di sebelah kananku. Artinya apa? Di dalam bait suci di zaman Raja Daud, saudara-saudara, ada 3 ruangan. Yang pertama ruangan Maha Kudus, kedua adalah ruangan kudus, dan yang ketiga adalah halaman. Di ruangan Maha Kudus itulah sebelah kanannya takhta Daud. Jadi artinya ini Mazmur kerajaan. Maka dikatakan Seflimini, duduklah di sebelah kananku, artinya duduk di sebelah kanan ruang Maha Kudus itu adalah takhta Daud. Karena Mazmur kerajaan itu berbicara keturunan Daud yang nanti akan menjadi raja segala raja. Maka dikatakan di sana At asid oyebh hadom
liraglika, sampai kubuat takluk musuh-musuhmu di bawah kakimu. Jadi Mazmur 110 adalah matra kedua dari gelar Mesias, yaitu Kristus Raja, Malka Mesika. Kemudian yang ketiga adalah imam. Mesias itu gelar yang juga bermakna nabi, raja, dan imam. Dan gelar sebagai imam ini disebutkan di dalam Mazmur 110 ayat 4. Di sana disebutkan nisba Adonai velo yinahem. Tuhan bersumpah dan dia tidak akan menyesal. Apa sumpahnya? Atah kohen le olam. Engkau adalah imam yang kekal, aldivrati Malkisedek, menurut peraturan Melkisedek. Karena imam yang biasa adalah Imam Harun, keturunan Lewi. Sedangkan imam besar yang akan datang itu lebih dari keimamatan darah yang adalah keimamatan Harun. Keimamatan yang disematkan pada imam besar yang akan datang itu adalah Aldivrati Malkisedek. Kenapa Melkisedek? Karena Melkisedek datang jauh sebelum Harun. Bahkan Melkisedeklah yang memberkati Abraham, bapa leluhur bangsa Israel. Dari Abraham itu Tuhan berfirman dalam Kejadian pasal 12 ayat 3, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Oleh karena berkat ini yang disebut the messianic blessing, berkat keselamatan pada segala bangsa. Dan Abraham sendiri membayar persepuluhan kepada Melkisedek. Artinya apa? Abraham mengakui wibawa Melkisedek yang lebih senior, yang memberkati dia. Oleh karena itu keimamatan Mesias yang akan datang, keimamatan menurut peraturan Melkisedek. Artinya bukan keimamatan oleh darah daging, oleh keturunan, tetapi pilihan Allah secara langsung. Nah, di dalam konteks keimamatan inilah saudara-saudara, maka imam besar disebut apostolos, maka imam besar disebut rasul, maka imam besar disebut saliyah. Jadi di sini rasul bukan menurut definisi Islam, tetapi rasul dalam definisi Yahudi Kristen, menurut kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan yang akhirnya digenapi di dalam Injil Yesus Kristus. Itulah makna kerasulan bagi Al-Masih. Jadi saudara-saudara tidak perlu terganggu dengan apa yang dikatakan oleh pengkhotbah kondang Zakir Naik yang mengatakan, jikalau Alkitab sendiri menyebut Yesus Rasul, mengapa orang Kristen menuhankan dia? Nah, ini saya kira ungkapan seperti ini adalah memandang kekristenan dari perspektif ya Islam. Dan perspektif Islam tentu tidak bisa berlaku bagi iman yang jauh lebih tua dan memiliki dokumen-dokumen yang jelas lengkap, bersinambung, kontinu dari masa Taurat sampai digenapinya dengan kedatangan Kristus di dalam Injil. Jadi yang terakhir, jika ditanya kepada seorang Kristen, apa makna rasul dan apa akar dari gelar rasul ini dalam iman Kristen? Saya ingin mengutip salah satu teks dari Torah lisan yang oleh orang Yahudi disebut sebagai Torah Sebe Alpe. Torah lisan ini biasanya disebut Talmud ya. Saya mengutip Talmud bukan menyamakan kekristenan dan Yudaisme, tetapi saya ingin menegaskan bahwa Yahudi dan Kristen memiliki akar yang sama. Bukan sekedar Paskahnya sama-sama bermakna keluaran dari tanah Mesir bagi orang Yahudi, dan keluaran umat manusia dari segala dosa-dosa dalam iman Kristen, tetapi juga sampai kepada peristilahan simbol. Misalnya Paskah Yahudi itu memiliki simbol roti dengan anggur. Ketika memecah-mecahkan roti, orang Yahudi mengatakan dalam seder HaPesach,
halakma anea diakalu afaktana bi'ar amisrayim. Inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di Mesir. Orang Kristen pun ketika Kristus, kita membaca dalam Alkitab ketika Yesus mengadakan perjamuan malam, dia juga menggunakan simbol yang sama, yaitu roti yang dipecah-pecahkan. Tetapi Yesus tidak pernah mengatakan inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di Mesir. Tapi dia mengatakan inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Artinya Kristus menyadari bahwa dirinya adalah penggenapan dari perjanjian lama, secara khusus adalah Paskah Yahudi. Nah, saudara-saudara, yang terakhir tentang rasul itu ada kesinambungan ya. Pertama begini, kalau dalam Alkitab muridnya Yesus itu 12, itu bukan kebetulan. Kalau di dalam Injil Lukas pasal 10, Yesus memilih 70 murid setelah 12 muridnya, itu juga bukan kebetulan. Karena apa? Karena itu pola penggenapan Taurat, di mana bangsa Israel terdiri dari 12 suku. Dan ketika di dalam pelayanan, 12 suku itu diwakili lagi oleh apa yang dinamakan skenim, yaitu tua-tua Israel yang jumlahnya 70 orang. Nah, oleh karena itu ada kesinambungan di dalam tugas pelayanan. Maka di dalam traktat Pirkei Avot 1, ini bagian dari Torah lisan Yahudi, dikatakan Moshe kibel Torah misinai. Musa telah menerima Taurat dari Sinai. Umis sarah li Yosua, lalu memberikannya kepada Yosua. Wi Yosua liskenim, lalu Yosua memberikannya kepada tua-tua Israel yang jumlahnya 70 orang. Inilah yang namanya selichim, inilah yang namanya utusan-utusan, inilah yang namanya rasul-rasul kongregasi yang mewakili orang Israel. Lalu setelah itu dikatakan uskenim linibiim. Lalu rasul-rasul atau tua-tua itu memberikannya kepada nabi-nabi. Jadi urutannya adalah rasul dulu baru nabi. Karena rasul itu mewakili 70 kongregasi Israel yang jumlahnya 12. Maka bukan kebetulan kalau rasulnya Yesus jumlahnya 12 dan di bawah 12 rasul ini dipilih secara khusus tua-tua yang jumlahnya 70. Maka Yesus memiliki pola 12 dan pola 70. Kalau nabi-nabi dalam perjanjian lama itu menubuatkan peristiwa yang akan datang. Seperti Musa juga berbicara tentang yang kemudian akan terjadi. Maka Kristus adalah penggenapan dari apa yang ditunggu-tunggu oleh era perjanjian lama. Karena itu saudara-saudara, tema ini menjadi sangat penting lagi dan menjadi nantinya pola dalam peribadatan Yahudi, pola di dalam hukum Yahudi. Maka setelah nabi-nabi masih dikatakan unebiim misyaruha li'ansai kneset hagetulah. Lalu nabi-nabi baru memberikan hukum-hukum tadi sebagai pedoman dalam mahkamah agama. Dan itulah yang kita baca dalam kitab suci perjanjian baru, bahwa ada kesinambungan jabatan rasuli, ada kesinambungan sejarah bahwa Israel jumlahnya 12, dipilih 70 yang khusus untuk melayani Tuhan di dalam konteks pelayanan jemaat. Dan yang terakhir, Kristus adalah imam besar perjanjian baru. Kalau imam besar yang lama, mereka biasanya setiap tahun membawa korban binatang dipersembahkan kepada Allah. Tetapi imam besar perjanjian baru satu kali memberikan dirinya sendiri sebagai korban semesta bagi seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Iman Kristen itu bukan sekedar klaim tentang sebuah pewahyuan. Iman Kristen adalah sejarah yang panjang, yang saling kait-mengait,
sambung bersambung tanpa putus dari nubuat kepada penggenapan, dari simbol-simbol kepada hakikat, dan hakikat atas semuanya itu adalah Yesus Kristus yang adalah imam, nabi, dan raja. Sungguh besarlah rahasia ibadah kita, Tuhan yang telah menyatakan dirinya sebagai manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Teladan kita bukan sekedar Musa yang setia di rumah Tuhan, tetapi teladan kita juga adalah teladan segala teladan, nabi segala nabi, raja segala raja, imam segala imam, yaitu imam besar perjanjian baru. Maka keimamatan ini mengikat gereja, karena itu sangat penting dalam konteks upacara korban. Dan korban Kristus adalah sekali untuk selama-lamanya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Segala kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala masa.